Hai, para Suladers, kuma kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film The Mikards and Semi Devils untuk bagian yang ke-11. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Guru Swansea yang diketahui telah melanggar aturan dan merusak reputasi Shaolin. Kini gilirannya yang akan diberikan hukuman setelah Suzu. Ia pun bersedia menerima 200 pukulan dengan syarat dia tidak akan menggunakan tenaga dalamnya untuk melindungi tubuhnya dari pukulan kali ini. Ernie yang melihat Guru Swansea, ia merasa kasihan dengan mendekatinya. Ia ingin agar hukuman itu dihentikan. Tapi Guru Swansea meminta Suzu untuk membawa ibunya dan hukuman pun tetap akan dilanjutkan. Setelah sekian lama hingga pada akhirnya hukuman itu pun selesai. Tapi karena hukuman itu Guru Swansea harus menghembuskan napas terakhirnya. Suzu yang baru saja berkumpul dengan keluarganya, ia merasa sangat terkejut dengan kehilangan ayahnya. Apalagi Ernie yang melihat hal itu, lalu ia pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Suzu yang melihat ibunya pun meninggal, ia berusaha menyalurkan tenaga dalamnya untuk menyelamatkannya. Namun usaha Suzu sia-sia, sehingga dia sangat terpukul dengan kehilangan kedua orang tuanya. Sedangkan di dalam kuil, ayah Murongfu melakukan kesepakatan dengan ayah Kiofang dengan menawarkan jika Kiofang membantunya untuk membangun dinasti Yan kembali. Ia dengan sukarela menyerahkan dirinya dan bersedia dibunuh tanpa perlawanan. Jika Kiofang bersedia mengerahkan pasukannya untuk pergi ke selatan dalam membangun dinasti Yan. Namun Kiofang menolaknya dengan keras. Ia tak ingin dinasti Song dan dinasti Liao kembali terlibat dalam peperangan, karena peperangan hanya menimbulkan kesengsaraan bagi kedua dinasti tersebut. Sehingga perkataan Kiofang didengar salah satu biksu yang ada di luar. Ia sangat kagum dengan sikap welas asih yang dimiliki oleh Kiofang. Lalu mereka semua keluar untuk menemui sang biksu. Kemudian sang biksu pun mengatakan jika ayah Kiofang telah terjerumus ke dalam kegelapan saat ia mempelajari sebuah kitab sutra jari milik kuil Shaolin. Begitu juga dengan ayah Murongfu yang mana ia mempelajari jurus 72 jurus milik kuil Shaolin. Dan ia juga menyatakan jika Zumozi mempelajari 72 jurus dengan urutan yang salah dan meminta kitab penguat otot yang telah dicuri olehnya agar dikembalikan ke kuil Shaolin. Dikarenakan dengan semakin dalam ilmu bela diri yang dia pelajari, maka luka dalamnya akan semakin parah. Mendengar hal itu pun ayah Kiofang pun mengatakan jika tulangnya merasa sakit setelah mempelajari jurus tersebut. Tapi Zumozi yang tidak percaya membuatnya melakukan serangan kepada biksu itu. Namun serangan itu pun dengan mudahnya ia pentalkan. Dia juga memperingatkan jika Zumozi bisa mengalami putus otot jika terus melanjutkan latihan tersebut. Tak lama kemudian gejala sakit pun dialami oleh ayah Murongfu. Ia merasa tak enak badan. Lalu Murongfu ingin mengajak ayahnya untuk pergi ke dermaga walet. Tapi Kiofang menghentikannya. Melihat pertarungan biksu itu dengan mudahnya menghentikannya dengan tenaga dalam yang begitu luar biasa. Lalu ia pun bertanya kepada ayah Kiofang jika ia bisa menyembuhkan luka. Apakah mau mengobati luka yang dialami oleh ayah Murongfu? Tentu saja karena dendam ia pun menolak hal tersebut. Lalu sang biksu menyerang ayah Murongfu dan menghisap tenaga dalamnya. Murongfu yang melihat hal itu pun mencoba untuk menghentikannya. Namun usahanya gagal dan sia-sia. Dan ia histeris ketika melihat ayahnya telah tak berdaya. Setelah itu ayah Kiofang pun merasa tak tahu harus berbuat apa lagi dikarenakan musuhnya telah mati. Lalu ia mengatakan jika Murongfu ingin balas dendam bisa membunuhnya. Tapi sang biksu tak ingin hal itu terjadi. Sehingga ia juga menyerang ayahnya Kiofang. Dan Kiofang pun berusaha untuk menyelamatkan ayahnya. Namun serangannya sia-sia. Dan biksu itu pun membawa ayah Murongfu dan juga ayah Kiofang untuk pergi ke sebuah tempat. Sehingga mereka berdua pun mengejarnya sampai mereka berhenti di dalam hutan. Di sini mereka menyaksikan sang biksu menyalurkan tenaga dalamnya kepada ayah mereka dan biksu Swansea pun melihatnya dari kejauhan. Tak lama kemudian ayah Kiofang dan ayah Murongfu pun sadar dari pingsannya. Setelah mereka berdua sadar, lalu mereka tak ingin melanjutkan dendam yang ada di masa lalu. Malah mereka berdua ingin diterima menjadi murid sang biksu. Hingga pada akhirnya sang biksu pun menerima mereka berdua sebagai muridnya.
Di tempat lain, Duan Yu yang mengalami luka akibat serangan dari Murongfu. Ia berada di sebuah rumah, lalu bertemu dengan Nona Zhang dan Duan Yu pun dirawat olehnya, sehingga luka Duan Yu pun sedikit membaik. Tak lama setelah itu, Azi dan Tansi datang ke rumah tersebut. Duan Yu yang berada di sana segera bersembunyi. Kemudian pasukan sekte pengemis pun datang untuk menemui Tansi. Mereka ingin Tansi untuk kembali memimpin sekte pengemis, tapi Tansi menolak hal tersebut. Kemudian Azi memerintahkan Tansi untuk mengalahkan mereka semua. Dikarenakan buta oleh cinta, Tansi pun menurutinya dan dengan sekali serangan mereka semua berhasil ia tumbangkan, sehingga ia pun membunuh tetua sekte pengemis. Di sisi lain, Duan Yu dan Nona Zhang yang melihat hal itu, mereka ingin melarikan diri dari sana, tapi saat mereka akan keluar, ia ketahuan oleh Tansi, sehingga Duan Yu pun mendapatkan serangan yang membuat lukanya semakin parah. Sedangkan Qiu Fang saat ini mendatangi kuil Shaolin untuk bertemu dengan ayahnya, tapi biksu tersebut menolaknya, sehingga Qiu Fang hanya bisa memberikan penghormatan kepada ayahnya untuk pamit dari sana. Namun tak lama kemudian Suzu pun datang. Ia pun memberitahu jika ayahnya Qiu Fang ingin menghabiskan sisa hidupnya di kuil Shaolin, dan ia juga memberitahu bahwa ia telah diusir oleh kuil Shaolin akibat kesalahannya. Setelah dikeluarkan dari kuil Shaolin, Suzu merasa hidup ini tak adil. Ia pun menceritakan kepada Qiu Fang bahwa baru 1 hari ia bertemu dengan keluarganya, tapi di hari itu juga kedua orang tuanya meninggalkannya. Lalu Qiu Fang pun berusaha menegarkan hati Suzu, dan Suzu pun bertanya hal apa yang harus saya lakukan sekarang. Kemudian Qiu Fang pun mengajak Suzu untuk mencari keberadaan Duan Yu. Sementara itu di tempat lain, Duan Yu yang terluka akibat serangan Tansi tak bisa berbuat apa-apa ketika Azi menyuruh Tansi untuk mengambil kedua mata Nona Zhang untuk dipasangkan dan menggantikan kedua matanya yang buta. Namun beruntung Qiu Fang pun datang tepat waktu, sehingga rencana itu pun berhasil digagalkan. Azi yang mendengar suara Qiu Fang, ia pun segera mengenalinya. Lalu Suzu segera memberikan obat kepada Duan Yu untuk mengobati lukanya. Kemudian mereka pun semua masuk ke dalam sebuah rumah. Di sini Duan Yu menyalahkan Azi yang ingin menyalahkainya, tapi Azi berkata jika itu tak bisa melihatnya, sehingga tak bisa mengenali kalau itu adalah Duan Yu. Lalu Duan Yu kemudian cemas dengan keberadaan ayahnya yang belum ditemukan, dikarenakan di saat itu ketua Yan King juga muncul di pertemuan tersebut. Namun Suzu menenangkan Duan Yu dengan mengatakan jika ia akan menyuruh murid istana Ling Chuan untuk mencari keberadaan ayahnya. Setelah itu Suzu memeriksa mata Nona Azi dengan mengatakan jika mata Azi bisa disembuhkan dengan bola mata orang yang masih hidup. Lalu Azi pun ingin agar Suzu mencongkel kedua mata milik Nona Zhang, dikarenakan ia adalah adiknya Duan Yu, sementara Nona Zhang hanyalah seorang teman. Namun tak lama kemudian Duan Yu pun datang dengan mengatakan jika Nona Zhang adalah adik kandungnya juga, yang hal itu pun membuat mereka terkejut. Sementara itu di tempat lain, Murongfu meminta agar kakak keempat dan kakak kedua mengantar Nona Wang kembali ke dermaga Walet. Mengetahui Murongfu akan pergi ke dinasti Sisia, di sini Nona Wang sangat khawatir. Namun Murongfu tetap ingin pergi ke sana karena ia merasa telah dipermalukan oleh Duan Yu dan juga Qiu Fang dalam pertemuan kemarin. Dan ia pun merasa jika harus bisa membangkitkan kembali dinasti yang impiannya. Nona Wang yang mendengarkan hal itu, ia merasa jika dalam hatinya tak pernah ada dirinya, sehingga ia pun menjadi sakit hati dan pergi meninggalkan Murongfu. Sedangkan di sisi lain, Azi yang melihat kedekatan Nona Zhang dan Duan Yu membuat dirinya merasa tak suka. Suzu yang melihat hal itu pun ia berusaha menenangkan situasi tersebut. Ia juga memberitahu kepada Duan Yu bahwa Murongfu akan pergi ke dinasti Sisia. Di sini ia memberitahukan jika dinasti Sisia akan melakukan sayembara untuk mencari calon menantu bagi sang putri. Keesokan harinya Perdana Menteri dinasti Dali pun datang menemui Duan Yu. Di sini ia membawa kabar tentang perintah dari ayahnya, yang mana ia diminta untuk ikut sayembara pemilihan menantu dinasti Sisia. Duan Yu yang sedang terluka, ia merasa tak mampu untuk memenangkan kompetisi tersebut. Tapi di sini Qiu Fang dan Suzu bersedia membantunya. Kemudian mereka pun berangkat pergi ke dinasti Sisia, dan di dalam perjalanan ia pun bertemu dengan Nona Mu, sehingga Duan Yu pun ingin mereka untuk melanjutkan perjalanannya sementara ia akan menemui Nona Mu.
Ketika Duan Yu sedang mengobrol dengan Nonamu, tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang wanita yang ternyata itu adalah Nona Wang yang ingin bunuh diri. Duan Yu pun segera menghampirinya untuk menyelamatkannya. Di malam hari, Duan Yu sedang berusaha menghibur Nona Wang yang ingin bunuh diri. Hingga pada akhirnya Nona Wang pun bercerita bahwa ia melakukan hal itu karena Mu Rongfu akan pergi ke dinasti Xixia untuk menjadi menantu sang raja. Duan Yu yang mendengar hal tersebut pun berjanji akan membantunya dan menggagalkan rencana Mu Rongfu itu. Melihat pengorbanan Duan Yu yang begitu besarnya, Nona Wang merasa jika itu tak adil untuk dirinya dan ia berjanji akan membalasnya di kehidupan yang akan mendatang. Sementara itu Nona Mu hanya bisa melihat hal itu dari kejauhan. Keesokan harinya, Perdana Menteri pun datang untuk menemui Duan Yu dan menanyakan strategi yang akan dipakai dalam kompetisi kali ini. Lalu Suzu juga hadir untuk membantu Duan Yu dalam memenangkan kompetisi tersebut. Kemudian Duan Yu mengajak mereka semua untuk meminum bersama dalam merayakan pertemuan kali ini. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun minum sekali lagi untuk merayakan kebersamaan dan persaudaraan di antara mereka. Di malam hari, saat Duan Yu tertidur, ia terbangun oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Mu Rongfu. Dan di sini ia pun menasihati Mu Rongfu agar tidak mengikuti kompetisi di dinasti Xixia dan tetap bersama dengan Nona Wang karena ia tak ingin Nona Wang patah hati karenanya. Tapi Mu Rongfu di sini tak mendengarkan nasihatnya dikarenakan ia masih tetap ingin mendirikan dinasti yang kembali dengan menikahi putri dari dinasti Xixia. Mu Rongfu yang merasa tidak nyaman dengan sikap Duan Yu membuatnya menyerang Duan Yu dengan jurus totokannya, kemudian melemparkannya ke dalam sumur. Dan saat itu juga Nona Wang pun datang. Melihat hal itu, Nona Wang terlihat sangat sedih atas tindakannya. Lalu ia mengajaknya kembali ke dermaga Walet. Tapi Mu Rongfu teringat janjinya untuk kembali memulihkan dinasti Yan, sehingga ia tetap kokoh dengan pendiriannya untuk pergi ke dinasti Xixia. Mendengar hal itu, Nona Wang pun mengikuti jejak Duan Yu dengan cara melompat ke dalam sumur. Saat itu Mu Rongfu yang melihat Nona Wang meloncat ke dalam sumur. Ia merasa bersalah atas tindakannya. Tak lama kemudian Biksu Zumoji pun keluar dan mengatakan jika ini adalah perbuatan buruk dan begitu kejam. Tapi Mu Rongfu tak peduli akan perkataan Biksu Zumoji. Di sini Biksu Zumoji meminta Mu Rongfu untuk mundur dari kompetisi dinasti Xixia karena ia ingin membantu pangeran dinasti Tibet untuk menjadi menantu sang raja. Namun tentu saja Mu Rongfu tak setuju akan hal tersebut. Ketika Biksu Zumoji akan mengancamnya, ia melihat tangannya bergetar. Sementara itu di dalam sumur, Duan Yu dan Nona Wang ternyata masih hidup. Nona Wang mengatakan jika Mu Rongfu tetap pergi ke dinasti Xixia. Mendengar hal itu Duan Yu pun merasa sedih dan dia pun mendapatkan perhatian dari Nona Wang. Sedangkan di atas sumur, Mu Rongfu memperingatkan agar Biksu Zumoji tak menggunakan tenaga dalamnya untuk sementara waktu, karena itu akan berakibat fatal kepadanya seperti perkataan Biksu sebelumnya, yang mana jika alirannya telah berlawanan arah karena ia mempelajari jurus 72 milik kuil Shaolin. Mendengar hal itu pun Biksu Zumoji pun menjadi marah dan menyerang Mu Rongfu. Tapi serangannya berhasil hindari Mu Rongfu. Lalu efek itu pun semakin terlihat dan membuatnya menjadi lemah, sehingga berhasil mengalahkannya dan membuat kehilangan tenaganya. Sehingga ia rela masuk ke dalam sumur itu. Lalu Mu Rongfu menutupnya dengan batu yang besar. Sedangkan di bawah sumur ia pun melihat Duan Yu dan Nona Wang masih hidup. Setelah itu ia pun mengalami gejala yang begitu parah akibat belajar jurus 72 milik kuil Shaolin. Lalu Biksu Zumoji pun meminta tolong kepada Duan Yu untuk menghilangkan tenaga dalamnya dengan jurus Beiming yang ia miliki. Kemudian Duan Yu pun mengabulkannya dan membantu Biksu Zumoji, dan ia segera menyerap tenaga dalam menggunakan ilmu Beiming, sehingga kali ini Duan Yu pun menjadi semakin kuat. Sementara itu Biksu Zumoji pada akhirnya selamat dari kematian dan ia pun berterima kasih kepada Duan Yu yang telah menolongnya, meski dulu ia sempat menculiknya dan ingin membunuhnya. Biksu Zumoji pun pada akhirnya sadar dan kini ia ingin bertaubat untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Mendengar hal itu Duan Yu pun segera pergi meninggalkan sumur tersebut bersama dengan Nona Wang. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai dinasti Xixia dan semua pangeran berkumpul untuk menyambut kedatangan sang putri. Tak lama setelah itu sang putri pun datang dengan semua dayang yang mengikutinya dan mereka semua pun terpikat akan kecantikan sang putri.
Lalu salah satu murid mengatakan jika sang putri mempunyai suatu pertanyaan untuk semua peserta yang telah hadir. Dan di sini pada akhirnya Duan Yu pun menjadi peserta pertama yang menjawab pertanyaan itu, dan disusul dengan Murongfu dan juga lainnya secara bergilir. Sementara itu Kiao Fang pergi keluar untuk menenangkan dirinya dikarenakan orangnya ia cintai telah tiada. Kemudian selanjutnya adalah Suzu, yang mana Suzu menjawabnya dengan seorang wanita yang ia cintai, namun ia tak pernah temui sebelumnya dan hanya bertemu di dalam mimpinya. Dengan jawaban seperti itu, sang putri pun keluar dan bertemu dengan Suzu, yang mana ternyata putri tersebut merupakan wanita yang sebelumnya dimimpikan oleh Suzu, dan mereka pun saling memimpikan dan saling mengenali, yang pada akhirnya mereka pun saling bertemu setelah lamanya mencari. Sementara itu Kiao Fang mendapatkan perintah untuk segera kembali ke dinasti Liao karena ada suatu masalah yang serius. Sedangkan di sisi lain, salah satu pasukan istana Ling Chuan memberitahu kepada Duan Yu bahwa ayahnya dalam keadaan baik dan tak bertemu dengan penjahat 4 besar. Sementara itu Nona Jiang masih tak percaya jika ia adik kandung dari Duan Yu. Meski begitu, Duan Yu tetap meyakinkan jika ia adalah adik kandungnya. Setelah mendengar cerita dari Duan Yu, Nona Jiang pun pergi dan tak bisa menerima kenyataan tersebut. Kemudian Duan Yu yang pergi menemui Nona Mu. Tiba-tiba ia malah mendapatkan hadiah tamparan. Di sini Nona Mu menamparnya sebagai pengingat jika mereka adalah kakak beradik. Ia juga memotong rambutnya untuk menandakan jika hubungan di antara mereka telah berakhir. Setelah itu Nona Mu pun pergi meninggalkan Duan Yu. Di tempat lain, Tuan Zhengzun beserta para pendampingnya berkumpul di suatu tempat. Lalu ibu Duan Yu pun datang untuk memberitahu suaminya bahwa kaisar memberi titah akan mengangkat dirinya untuk menjadi kaisar yang baru dan meminta segera kembali ke dinasti Dali. Namun tak lama kemudian ketua Yan Qin pun datang menemui mereka. Di sini ia ingin merebut kedudukan menjadi sang kaisar dan menyingkirkan Tuan Zhengzun. Dikarenakan Tuan Zhengzun tidak mau menyerahkan tahtanya, maka ia pada akhirnya bertarung melawan ketua Yan Qin. Di sini tempat terjadi pertarungan yang begitu sengit, namun pada akhirnya mereka semua berhasil dikalahkan dan dijadikan sandera oleh ketua Yan Qin. Sementara itu Duan Yu sedang beristirahat di suatu tempat. Ia merasa ada yang aneh karena rumah itu memiliki suatu puisi yang tak asing baginya. Dan saat ia melihat ada bagian yang hilang, Duan Yu segera ingin mengisi kata-kata yang hilang tersebut. Ia pun segera menghampiri tinta yang ada di meja. Saat itu Nona Wang juga membantunya untuk menggosok tinta itu. Lalu Duan Yu pun melengkapi kata-kata yang telah hilang. Tak berselang lama, Nona Wang jatuh pingsan diikuti oleh Perdana Menteri dan juga Duan Yu akhirnya ikut pingsan. Lalu ia tersadar dengan kondisi terikat. Kemudian dia mendengarkan percakapan ibu dan Nona Wang dan juga para bawahannya, yang ternyata jebakan itu ia rancang untuk Tuan Zhengzun. Namun jebakan itu pun malah mengenai Duan Yu. Kemudian Murongfu pun datang menemui bibinya. Dan di sini ia memberitahu jika ia mengetahui keberadaan Tuan Zhengzun. Ibu Nona Wang ingin menggunakan Duan Yu sebagai pancingan agar bisa menangkap Tuan Zhengzun. Tapi Murongfu mengatakan jika Tuan Zhengzun telah ditangkap oleh orang lain. Kemudian Murongfu menjelaskan alasan Tuan Zhengzun ditangkap oleh ketua Yan Qin, yang ternyata ketua Yan Qin adalah seorang pangeran dinasti Dali yang terbuang. Di saat mereka sedang asyik mengobrol, ternyata mereka dikejutkan dengan kehadiran ketua Yan Qin yang telah bisa menguping pembicaraan mereka. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.